Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semua dilindungi oleh Allah SWT. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama ya, agar apa yang kita terima nanti bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang Bu Lili akan menyampaikan materi pelajaran PJOK, yakni pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Nah, materi kali ini yakni tentang permainan sepak bola. Tapi terlebih dahulu Bu Lili akan tanya kepada anak-anak sekalian ya, masih ingat enggak dengan gerak lokomotor, non lokomotor dan gerak manipulatif? Apa itu gerak lokomotor? Iya, masih ingat ternyata ya. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya apa? Contohnya seperti berjalan, berlari, ya, melompat. Nah, itu dinamakan gerak lokomotor. Terus kalau gerak non lokomotor, yakni apa? Gerak tidak berpindah tempat. Contohnya seperti jalan di tempat, bertepuk tangan. Nah, seperti itu dinamakan gerak non lokomotor. Sekarang apa yang dimaksud dengan gerak manipulatif? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Gerak manipulatif adalah gabungan dari tendangan sama berlari, atau berlari sama menendang, bisa juga berjalan sama menendang. Nah, gabungan dua gerakan itu disebut gerak manipulatif. Nah, sekarang bermain sepak bola ini adalah termasuk gerakan manipulatif. Pintar sekali. Apa itu permainan sepak bola? Pengertian sepak bola adalah permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola untuk diperebutkan para pemain dan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang sendiri. Ya, pastinya anak-anak sekalian sudah pada tahu, dan saya yakin apalagi siswa-siswi MI Tarbiyatus Syarifah, khususnya siswa MI Tarbiyatus Syarifah sangat hobi sekali untuk bermain sepak bola. Kemudian bola tidak boleh terkena tangan dan lengan kecuali penjaga gawang. Jadi yang memainkan atau pemainnya ini tidak boleh bola sampai terkena tangan, tapi yang menjaga gawang atau kipernya boleh mengambil bolanya atau boleh memegang bolanya. Kemudian jumlah pemain sepak bola. Ada berapa anak-anak jumlah pemain sepak bola? Sepak bola dimainkan sebanyak 11 orang dalam satu tim. Jadi kalau ada dua tim, yakni tim 1 sama tim 2, berjumlah 22 orang. Dan dimainkan dalam 2 babak, yakni dalam satu babak terdiri dari 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara 2 babak. Jadi setelah babak pertama 45 menit, setelah selesai kemudian break dulu atau istirahat dulu sebanyak 10 menit. Kemudian dilanjutkan lagi babak kedua 45 menit. Kemudian bentuk lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang seperti yang ada di ini ya. Gambarnya, bentuk lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 meter dan lebarnya 40 meter.
Nah, kemudian gawangnya sepanjang 2 meter. Kemudian lapangan sepak bola dibagi menjadi 2, terus dikasih garis tengah. Nah, dan ini namanya titik tengah. Antara titik tengah sama lingkaran tengah ini jaraknya 9,15 meter. Nah, ini namanya lingkaran tengah ya anak-anak. Kemudian ini namanya garis tengah. Kemudian jarak berdiri antara kiper atau penjaga gawang dengan gawang sejauh 9 meter. Ya. Kemudian kotak dalam atau yang pertama setelah gawang ini dikasih panjang 5 meter. Kemudian kotak yang kedua atau namanya titik penalti itu dikasih panjang 13 meter dan lebar 12 meter. Nah, garis yang setengah lingkaran ini dikasih jarak 13 meter. Oke, setelah bentuk lapangan sepak bola, kemudian posisi pemain sepak bola. Yang pertama ada penjaga gawang atau goalkeeper. Penjaga gawang atau kiper atau dalam bahasa Inggrisnya disebut goalkeeper dan disingkat GK adalah pemain yang posisinya berada di barisan pertama, yakni tepatnya berdiri di depan gawang. Yang kedua ada back atau pemain bertahan, defender. Back, pemain bertahan atau pemain belakang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut defender adalah pemain yang menduduki posisi di daerah belakang dan berperan dalam membantu kiper atau menjaga gawang untuk mencegah terjadinya gol. Kemudian yang ketiga ada gelandang atau midfielder. Gelandang atau pemain tengah dalam bahasa Inggrisnya disebut midfielder adalah pemain yang diposisikan di antara para back dan penyerang. Dan yang terakhir disebut penyerang atau forward. Penyerang atau forward adalah pemain yang posisinya paling dekat dengan gawang lawan dan tugas utamanya yaitu menciptakan gol atau mencetak gol. Nah, kemudian jangan lupa ya, dalam permainan sepak bola itu di situ ada kapten. Kapten adalah seorang pemain yang dipilih sebagai pemimpin tim di lapangan. Ya, kapten ini biasanya bertugas memimpin semua pemain-pemainnya di lapangan anak-anak biasanya sebelum terjadi permainan sepak bola tersebut. Kemudian ada wasit. Apa wasit itu? Wasit adalah seorang yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan. Jadi yang berhak mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah itu juga adalah wasit. Nah, untuk tugas di rumah anak-anak sekalian yakni mengerjakan LKS PJOK halaman 12 sampai 15. Kemudian dikumpulkan di wali kelas masing-masing ya. Jangan lupa ditunggu wali kelasnya masing-masing. Sampai ketemu lain waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Lili akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.